kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita memulai dengan membacakan doa cukup dari membacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan pembacaan basmalah tadi kegiatan kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengadakan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah sebelumnya Anda semua sudah pernah mengadakan kegiatan konseling kelompok? Belum, Bu. Oke, belum pernah. Jadi apakah ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan yang diberikan dalam suasana berkelompok dan kita duduk secara melingkar seperti ini. Nah, nanti setiap dari Anda silakan mengemukakan masalah yang sedang dialaminya. Nanti kita akan mengangkat satu masalah yang sekiranya harus segera kita tangani. Nanti Ibu meminta kesediaan dari Anda semua. Setelah Anda semua mengemukakan semua masalahnya, Ibu ingin kesediaan Anda untuk kita bahas masalahnya. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan ini tentunya memiliki tujuan. Apakah Anda semua sudah tahu apa tujuan dari kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini? Oke. Baik, tujuan dari konseling kelompok ini yaitu memberikan pemahaman dan juga wawasan kepada kita sebagai anggota kelompok agar mampu menemukan dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Selain itu juga bertujuan agar anggota kelompok itu bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan anggota kelompok yang lain. Nah, selain memiliki tujuan, tentunya kegiatan konseling kelompok ini juga memiliki azas yang harus kita terapkan. Yang pertama itu azas kesukarelaan, yaitu Anda semua bersukarela untuk datang dan juga mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Selain itu juga Ananda sukarela dan ikhlas tanpa paksaan untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan. Yang kedua itu ada azas keterbukaan, di mana azas ini Ibu berharap Anda semua dapat terbuka untuk menyampaikan masalah yang sedang Anda hadapi. Dan juga yang terakhir ada azas kerahasiaan, di mana semua informasi yang kita dapatkan dalam kegiatan konseling kelompok ini cukup sampai dalam kegiatan ini saja, tidak kita sebarluaskan keluar. Nah, baik, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari Ibu sebagai pemimpin kelompok. Perkenalkan, nama Ibu Ida Zahara. Anda semua bisa memanggil Ibu Ara. Dan silakan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Mita Ceria Putri, biasa dipanggil Mita. Perkenalkan, nama saya Sinta Rensi, biasa dipanggil Tari. Perkenalkan, nama saya Dini Trida, biasa dipanggil Dini. Perkenalkan, nama saya Yamina Kika Sasabila, biasa dipanggil Yamina. Perkenalkan, nama saya Widya Jessica, biasa dipanggil Widya. Nama saya Fitri Abdullah, biasa dipanggil Fitri. Oke, baiklah, Ibu Rani dimulai dari Mita, Tari, Devi, Yonia, Lydia, dan juga Perfik. Nah, sebelum Ibu melanjutkan kegiatan, Ibu ingin bertanya kepada Anda semua, apakah sudah siap untuk melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini? Bersedia. Oke, semuanya bersedia. Oke, langsung saja Ibu lanjut kepada inti kegiatan. Seperti yang Ibu katakan tadi, kepada Anda semua, silakan disampaikan masalah yang sedang Anda alami sekarang. Nah, nanti seperti yang Ibu jelaskan di awal, setelah Anda sampaikan masalahnya, kita akan mengangkat dan membahas dan juga mencari solusi satu permasalahan yang rasanya sudah diselesaikan. Ini mulai dari kita, silakan. Baik, mungkin masalah yang sedang saya alami itu kan saya mempunyai adik yang dulu di kelas 2 SMA. Jadi di rumah itu kami tuh sering bertengkar Bu, karena dia tuh sering main HP, pulang sekolah tidur, tidak mengerjakan pekerjaan dulu. Mungkin itu Bu, jadi kita agak kesal dengan sifatnya. Untuk masalah saya, Bu, masalah yang sedang saya alami itu, saya malas pulang ke rumah karena orang tua saya itu tidak pernah ada waktu untuk saya dan selalu sibuk untuk pekerjaan. Ibu, masalah saya tuh
ibu semua. Terus pas saya itu kabur dari rumah, ibu saya itu membiasakan itu ke anaknya yang ibu sementara anaknya sudah. Masalah kejadiannya itu Bu, masalah itu pamannya sudah tidak tinggal sekolahnya lagi Bu. Terus makannya pun juga sudah sendiri, cuci baju sendiri. Pamannya sudah tidak lagi dilayani dan tidak dihargai lagi oleh istrinya Bu. Karena pamannya cerita ke ibu, jadi dia tidak tega melihat ibu merasa kurang tidak. Jadi dia tidak tega melihat ibu, dia memikirkan pamannya Bu. Untuk masalah saya mungkin agak sama dengan ibu, jadi orang tua saya itu bermasalah dengan kekurangan uang Bu. Jadi ayah saya itu orang perokok, jadi kalau ayahnya bekerja, uangnya itu untuk dibelikan rokok terlebih dahulu, baru bisa membeli rokok. Ini bagusnya dari itu orang tua sering kalau anak selanjutnya yang bisa bertanya. Oke, baik, dari semua masalah yang telah Anda sampaikan, seperti yang telah Ibu sampaikan di awal, sekarang siapa yang bersedia untuk masalahnya kita angkat, kita bicarakan bersama-sama sehingga kita dapat mencarikan solusinya? Oke, apakah setuju kita mengangkat dan membahas masalah TV? Setuju Bu. Oke. Nah, dari masalah dari permasalahan yang telah disampaikan oleh Zevi, menurut Anda semua, apa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam tersebut? Ya, silakan kita. Ada lagi yang ingin berpendapat? Iya, silakan dia. Penyebab masalah tadi itu karena ibunya belum mengikuti apa yang diberikan oleh ayah. Apa ada lagi? Ya, silakan. Mungkin yang bersama dengan dia tadi Pak. Ini ingin syukur karena dia sudah mengerjakan. Menurut dia yang menjadi permasalahan itu yang pertama ayahnya itu tidak mau mencari pekerjaan yang tetap dan ayah tidak memikirkan kebutuhan yang diperlukan itu banyak dan ibu juga salah karena ibu tidak bisa bersyukur dan tidak bisa mengatur keuangan. Nah, jadi dari apa yang Anda ceritakan itu hampir sama, yaitu menurut Anda semua dari permasalahan ini, sang ayah itu belum bisa memenuhi kebutuhan pokok dari keluarga yang menyebabkan masalah itu timbul. Dan si ibu ini juga belum mampu menahan ego atau menggunakan cara yang salah untuk berbicara ke ayah. Nah, menurut Anda semua, apa dampak yang dapat terjadi dari permasalahan yang telah disampaikan oleh Ibu? Menurut saya, Bu, dampaknya si anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang. Ada lagi? Dampaknya kepada sang anak menjadi stres dan bisa menghambat perkembangan anak tersebut. Menurut saya Bu, dampaknya ke anak dari permasalahannya itu membuat si anak menjadi nakal dan merasa tidak nyaman di rumah, membuat si anak keluyuran keluar tanpa pengawasan. Oke. Saya hampir sama masih masa di rumah di dari rumah dan mencoba mencari kebahagiaan orang, tapi caranya itu lebih dari motif salah. Jadi yang menjemput tadi si anak memilih beberapa keras. Oke, nah jadi dapat Ibu simpulkan dari yang Anda sampaikan bahwasanya dari permasalahan itu dampak kepada anak yaitu si anak dapat mengalami stres dan juga perkembangan dari pendidikan anak itu dapat bermasalah karena kurangnya pemenuhan kebutuhan dari si anak, atau anaknya juga dapat berubah sifat menjadi nakal dan bisa berdampak terjadinya pergaulan bebas untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, selanjutnya menurut Anda semua, bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh si anak itu agar permasalahan yang terjadi pada dirinya itu dapat terselesaikan? Ya, silakan. Menurut saya, ibu dan ayah tersebut lebih baik saling memaafkan dan saling berdamai dengan bermusyawarah agar masalah itu tidak terjadi lagi. Siapa ada lagi? Bu,
menurut saya keluarga itu menyadari bahwa hidup itu hanya sementara, karena masalah keluarga itu tidak dipandang terlalu serius, dan jika ada permasalahan maka kembalikanlah kepada Allah Taala dan tidak ada rasa saling membenci sekalipun salah dengan cara berbeda. Oke, benar apa yang disampaikan oleh Anda semua, bahwasanya kita dapat mengatasi masalah ini dengan cara berbagi bersyukur, saling memaafkan, selalu bermusyawarah, dan tidak melupakan komunikasi, berbagi sabar dan ikhlas, serta permasalahan itu dapat kita kembalikan kepada Allah Taala agar tidak ada rasa membenci orang lain secara berlebihan. Karena dalam Islam bersetia itu dilarang, apalagi tidak ada komunikasi karena masalah selama 3 hari itu sudah salah. Lebih baik kita sabar dan menghindari permasalahan yang bertentangan dalam Islam. Nah, sekarang Ibu kembalikan kepada Zulfi. Dari yang telah disampaikan oleh teman-teman, pandangan teman-teman apa yang dapat menyebabkan permasalahan yang Zulfi alami, dan juga apa dampak yang dapat terjadi kepada Zulfi karena orang tua Zulfi yang bermasalah, dan juga apa solusi yang telah disampaikan. Nah, menurut Zulfi dari yang telah disampaikan teman-teman, apa yang dapat Zulfi lakukan sekarang ini? Mungkin saya tuh bisa jadi penengah dari orang tua saya tuh. Jadi saya bantu juga secara perlahan untuk saling memaafkan juga. Nah, baiklah, mungkin sekian kegiatan dari konseling kelompok kita hari ini. Semoga Devi benar-benar bisa menerapkan apa yang telah kita dapatkan dari kegiatan konseling kelompok hari ini, dan juga semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan kepada kita semua dan juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita yang sudah mengalami masalah itu masalahnya dapat terselesaikan, dan juga yang tidak terjadi masalah ini semoga dapat terhindar dari masalah. Nah, untuk ini kakak Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Anda semua. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya semua yang informasi kita dapatkan dari kegiatan ini tidak akan kita sebarluaskan keluar, dan hanya untuk konsumsi kita dalam mengotak kelompok ini. Nah, sebelum kakak tutup, kakak akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.